إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله ويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقدموا ومن أقوم فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وبارك آمين يا رب العالمين آمين يا الله رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله قريب مجيب دعوات آمين يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada Jumat yang berkah ini, Sayyidul Ayyam, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak setiap orang yang Islam bisa melaksanakan sholat Jumat. Mungkin ada saudara-saudara kita yang masih di jalan, yang masih sibuk dengan aktivitas duniawi. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita menyempatkan untuk senantiasa beribadah, senantiasa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr,
dalam rangka mengimani Allah dan dalam rangka menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh pada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Khotib berwasiat, wabil khusus bagi diri khotib dan jemaah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan bekal iman dan takwa inilah menjadi bekal kita nanti dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, tak lain dan tak bukan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Selaku manusia, dalam hidup kita semua diberikan modal yang sama 24 jam. Baik orang tua, baik anak-anak, baik yang muslim atau non-muslim, semua diberi modal yang sama 24 jam kita selama hidup di dunia setiap hari. Tapi dalam hidup ini mungkin kita berbeda-beda dalam hal keutamaan beribadah. Ada yang mungkin memaksimalkan 24 jam waktu itu untuk beribadah. Ada yang mungkin dia belum bisa mengoptimalkan waktunya untuk beribadah. Karena setiap manusia, kata Allah, kita semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia yang bisa memanfaatkan momentum beribadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, yaitu senantiasa beramal soleh, baik itu untuk dirinya, memaksiati dirinya, keluarganya dalam kebenaran dan dalam ketaatan. Dan tentu sebagai contoh suri teladan kita tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi dibacakan ketika muqaddimah, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Jadi sebagai sosok manusia yang begitu luar biasa, maka Rasulullah adalah manusia yang menjadi contoh, bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai seorang raja, tapi beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paripurna, contoh yang begitu luar biasa yang harus kita teladani dalam kehidupannya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal dunia, maka yang dipanggil oleh Rasulullah bukan istrinya, bukan sahabatnya, dan bukan anaknya, tetapi yang Rasulullah panggil adalah ummati, ummati, kata Rasulullah, umatku, umatku. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah keterangan riwayat dikisahkan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa ajalnya sudah dekat, beliau mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan pidatonya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, ajalku mungkin sudah dekat dan aku ingin menghadap Allah dalam keadaan suci, bersih, tanpa menghadap kepada Allah dengan dosa ataupun sesuatu hal yang lain. Mungkin selama bergaul, kata Rasulullah, bergaul dengan kalian sahabat-sahabatku, ada yang pernah aku pinjam uangnya atau barangnya dan belum aku kembalikan atau belum aku bayar, sekarang ini juga aku minta untuk ditagih. Mungkin ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, sekarang ini juga aku minta dihukum qisas, hukuman balasan. Mungkin ada yang pernah aku singgung perasaannya, sekarang ini juga aku minta maaf. Begitu luar biasa sekali bagaimana akhlak Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Ketika Rasulullah akan mendekati ajalnya, khawatir Rasulullah pernah berbuat dosa, khawatir Rasulullah pernah berbuat salah kepada manusia. Maka Rasulullah ingin dikisos, barangkali ada yang pernah aku bersalah, mungkin hutangku. Nah, ini menjadi wasilah bagi kita, menjadi contoh bagi kita, bagaimanapun Rasulullah sudah dijamin masuk surga, Rasulullah tetap meminta maaf, khawatir ada yang pernah aku sakiti. Para sahabat pun hening karena merasa tidak mungkin hal itu akan terjadi karena Rasulullah pribadi yang luar biasa. Tetapi ada sahabat, tiba-tiba seorang sahabat mengangkat tangan dan melaporkan suatu peristiwa yang pernah menimpa dirinya. Ya Rasulullah, siapa pernah? Saya pernah terkena tongkat komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Badar ya Rasul. Ketika Rasulullah mengayunkan tongkat komandonya,
kudaku menerjang ke depan dan aku terkena tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku merasa sakit sekali ya Rasulullah. Apakah hal ini ada kisahnya ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, ini ada kisahnya jika kamu merasa sakit." Rasul pun menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil tongkat komandonya yang disimpan di rumah Fatimah. Setelah Ali bin Abi Thalib tiba kembali membawa tongkat komando, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada sahabatnya untuk melaksanakan kisos kepada Rasulullah. Seluruh sahabat yang hadir di majelis itu hening. Apa kira-kira yang akan terjadi jika Rasulullah dipukul dengan tongkat itu? Di tengah keheningan itu, Ali bin Abi Thalib tampil ke depan. "Ya Rasulullah, biar kami saja yang dipukul oleh orang ini." Abu Bakar pun demikian. Umar bin Khattab pun juga maju. Tetapi Rasulullah memerintahkan, "Wahai Ali, Abu Bakar, Umar, agar mundur sambil berkata, 'Saya yang berbuat, maka saya yang dihukum demi sebuah keadilan.'" Maka sungguh luar biasa sekali bagaimana Rasulullah menciptakan keadilan baik bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi anak-anaknya. Maka situasi tambah semakin hening. Tetapi di tengah keheningan itu tiba-tiba sahabat yang siap jadi algojo itu berkata, "Tapi di saat saya terkena tongkat komando ya Rasulullah, saya tidak memakai baju ya Rasulullah." Mendengar itu, maka Rasulullah langsung membuka bajunya di depan para sahabat. Kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak bercahaya, tetapi ciri ketuaan sudah terlihat jelas pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan hal ini, para sahabat tambah khawatir. Sayyidina Ali pun tampil lagi ke depan memohon kepada Rasulullah agar dia saja yang dikisos atas perbuatan yang pernah dilakukannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi langsung memerintahkan agar Ali mundur karena hukuman itu harus dijalankan demi sebuah keadilan Islam. Tiba-tiba sahabat ini menjatuhkan tongkatnya, langsung merangkul dan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak bermaksud melaksanakan kisos. Saya hanya ingin melihat kulit Rasulullah, menyentuhnya dan menciumnya." Maka sahabat-sahabat yang lain tersentak dan bergembira. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mencintai Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Siapa yang ingin nasihat yang melihat ahli surga, maka lihatlah orang ini." Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat menjunjung tinggi nilai sebuah keadilan, sebuah persamaan, sebuah hal yang memang harus diciptakan kebersamaan. Beliau sebagai kepala negara, sebagai seorang nabi, sangat ikhlas menerima hukuman kisos dari rakyatnya sendiri. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita selaku umat Rasulullah ada kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kewajiban kita sebagai orang Islam yaitu mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu, kata Rasulullah, al-imanu tardiku biqalbi, diyakini dalam hati, wa iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan di amal perbuatan. Maka sebagai orang yang beriman, wajib hukumnya kita meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang pada nanti yaumil qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat kita, bahkan kita tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah, nauzubillah. Maka yang pertama kewajiban kita adalah mengimani Rasulullah. Kewajiban kita yang kedua adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semuanya luar biasa mencintai Rasulullah. Mereka rela mengeluarkan darah, mengeluarkan harta, tahta, semuanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat tersebut adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita yang kedua adalah mencintai Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulullah, kata Rasulullah, ikutilah aku. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Lalu kewajiban kita yang ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersalawat. Innallaha wa malaikatahu. Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat. Maka bagi kita manusia, masa ketika disebut nama Rasulullah kita tidak mau bersalawat? Sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat Allah semua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah tidak berzakat.
ketika Allah memerintahkan sholat kepada umatnya, maka Allah tidak ikut sholat. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah tidak ikut haji. Tapi urusan sholawat, Allah menyuruh kita bersolawat, dan Allah pun bersolawat kepada Rasulullah. Begitu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ketiga adalah bersolawat kepada Rasulullah, dan kewajiban kita yang keempat adalah ittiba, mengikuti semua sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bangun tidur 24 jam sampai tidur lagi, Rasulullah telah menjelaskan bagaimana semua hadis yang Rasulullah sampaikan, bahwa kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah khutbah pertama yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada sebuah keterangan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan kita selaku umatnya. Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian umat yang paling mulia? Siapakah di antara kalian yang paling mulia? Sahabat menjawab, tentu malaikat ya Rasulullah. Mendengar malaikat, Rasulullah menjawab, tidak, bukan malaikat, karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Wajar malaikat beribadah. Wajar mereka semua bertasbih, berzikir, karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Lalu sahabat, kalau begitu para nabi ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah. Bukan, Nabi bukan termasuk orang yang mulia, karena Nabi tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah. Wajar ketika Nabi mengajarkan, mendakwahkan Islam kepada umatnya. Para sahabat ada yang kembali menjawab, kalau begitu kami ya Rasulullah, umat yang terbaik, umat yang mulia. Kata Rasulullah kembali menjawab, bukan kalian, karena kalian hidup bersamaku. Ketika kalian mempunyai masalah, ketika kalian mempunyai problematika hidup, kalian bisa langsung menanyakan kepadaku. Lalu para sahabat bingung, lalu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, umat yang paling mulia di antara kalian adalah umat setelah kalian, dan setelah kalian, yaitu umat yang tidak pernah melihatku, kata Rasulullah, tapi mereka beriman kepadaku. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Boleh jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kita. Kita adalah umat akhir zaman yang kata Rasulullah, kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita beribadah kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Boleh jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu 1400 tahun yang lalu, boleh jadi umat yang mulia itu adalah kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan umat yang terbaik itu adalah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita ditampakkan dengan akhir zaman, dengan segala sesuatu yang sebuah kejahatan, sebuah kezaliman begitu nampak di sekitar kita, baik itu di media sosial yang viral. Maka selaku umat Islam, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, dari fitnah yang akan membuat kita terjerumus ke dalam sebuah dosa dan kemaksiatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. As-salatu jami'ah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Sapnya diluruskan, dirapatkan anak-anak yang di belakang untuk tidak ribut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.